Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya semua Ananda Sali dan Saliha? Ananda kelas 7 Abu Bakar As-Siddiq dan kelas 7 Fatimah Zahra. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersemangat untuk belajar mata pelajaran IPS hari ini ya. Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anandaku semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, semuanya jangan lupa untuk berdoa. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, silahkan dibuka bukunya pada halaman 71. Kemarin kita sudah bahas tentang permintaan dan penawaran ya. Hari ini kita lanjutkan tentang pasar. Jadi kita akan belajar apa pengertian pasar, apa fungsi pasar dan macam-macam pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Jadi pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di mana mereka akan melakukan yang namanya permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran yang alat transaksinya adalah uang, alat tukarnya adalah uang. Jadi di pasar ini penjual menawarkan barangnya, sedangkan pembeli pembeli itu melakukan permintaan. Jadi penjual melakukan penawaran, pembeli melakukan permintaan, apa yang ingin dibeli, apa keinginannya, apa yang diminta ya. Jadi itu terjadi di dalam pasar. Kita lanjut. Pasar memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi di pasar itu terdapat banyak barang dagangan atau jasa. Nah, disitulah tempat penyaluran. Kenapa bisa kita beli itu barang? Karena kan perusahaan yang buat, perusahaan ini melakukan pendistribusian ke pasar-pasar. Nah, para penjual ini juga yang ada di pasar juga melakukan pembelian sebelumnya, melakukan pembelian barang dagangannya, kemudian dijual kembali ke para konsumen. Nah, disitulah di pasar terjadi proses pendistribusian sehingga buah-buahan yang kita beli bisa sampai di tangan kita. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Harga pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Jadi di pasar juga pasar juga memiliki fungsi pembentuk harga. Kenapa? Karena di pasar kita melakukan yang namanya kesepakatan. Kesepakatan antara harga penjual dengan pembeli. Ya, jadi dengan harga misalkan telur satu rak 40.000. Penjual menetapkan harga 40.000. Nah, pembeli sepakat dengan harga tersebut. Jika sepakat, mereka akan melakukan yang namanya pembelian ya, proses penjualan dan pembelian. Jadi kalau kita sepakat dengan harga yang diberi oleh penjual, nah disitulah terjadi kesepakatan harga. Jadi ada yang menentukan harga dan pembeli itu sepakat dengan harga yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi promosi. Jadi di pasar juga itu berfungsi sebagai tempat promosi. Semua barang-barang dipromosikan di pasar. Barang dagangan, jasa, barang atau jasa semua dipromosikan di pasar. Ada salon, tempat cukur biasa di pasar juga ada. Penjual sayur, penjual ikan, semua penjual sembako, semua sepatu, tas. Nah, semua itu melakukan promosi di pasar. Iklan ya, promosi supaya barangnya laku. Lanjut, macam-macam pasar. Yang pertama, berdasarkan wujudnya sebagai berikut. Pasar konkret. Nah, pasar konkret ini di mana penjual dan pembeli itu bertemu langsung melakukan jual beli. Misalkan penjual sayur, penjual ikan, penjual apa lagi? Penjual kue. Ya.
Tapi sekarang kan sudah banyak juga yang namanya online shop. Kalau online shop itu pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, jadi tidak ketemu langsung karena ada perantaranya, yaitu handphone. Nah, itu termasuk pasar abstrak. Abstrak, eh, pasar tempat di mana proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik, tidak bertemu secara langsung ya. Misalkan pasar valuta asing, yaitu pasar saham, bursa efek. Nah, itu tidak bertemu secara fisik karena ada perantara yang kita pakai, seperti juga online shop. Yang kedua, berdasarkan jenis barangnya. Ini berdasarkan jenis barang, yaitu ada barang konsumsi dan barang produksi. Nah, kalau konsumsi itu barang yang kita konsumsi atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikan, sayur, daging, dan di supermarket itu banyak makanan-makanan, snack, biskuit, dan lain sebagainya yang siap untuk kita konsumsi. Jadi semua itu termasuk barang konsumsi. Yang kedua, barang produksi. Nah, kalau barang produksi ini pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kemudian modal, tanah. Nah, itu sudah dibahas juga pada materi sebelumnya ya, pasar barang produksi. Jadi kalau pasar barang produksi itu misalkan penjual tanah, terus kita yang para tenaga kerja yang menawarkan pekerjaan, meminta lowongan ya. Lanjut, yang selanjutnya berdasarkan luas jangkauan distribusinya. Yang pertama, pasar lokal atau pasar setempat. Dalam pasar lokal, transaksi jual beli barang terjadi di wilayah atau daerah sekitar barang setempat tersebut dihasilkan. Jadi sumbernya, misalkan sumbernya tas Toraja. Nah, kan di sana di Toraja itu banyak pasar lokal. Jadi barang hasil kerajinannya itu dijualkan di pasar. Nah, itu namanya pasar lokal karena eh barang yang dijual tersebut itu juga dihasilkan di daerah tersebut. Yang kedua, pasar nasional. Dalam pasar nasional, transaksi jual beli barang terjadi di dalam suatu negara saja. Kalau ini pasar nasional itu terjadi pada wilayah negara tersebut, wilayah suatu negara saja, jadi tidak internasional. Beda nasional dengan internasional ya. Kalau internasional itu sudah ke luar negeri atau seluruh dunia. Regional. Pasar regional, transaksi jual beli barang terjadi di beberapa negara yang berada di dalam suatu kawasan, misalkan kawasan ASEAN, misalkan negara-negara ASEAN. Nah, itu berarti termasuk pasar regional negara ASEAN karena beberapa negara saja yang termasuk dalam negara kawasan ASEAN. Yang keempat, pasar internasional. Nah, kalau pasar internasional ini, transaksi jual beli barangnya sudah terjadi hingga ke berbagai negara atau seluruh dunia. Ya, jadi ekspor dan impor itu terjadi di pasar internasional. Kita lanjut pasar berdasarkan waktu penyelenggaraannya. Jadi kalau waktu penyelenggaraannya itu pasar itu beda-beda. Ada yang biasa pasar harian. Kalau pasar harian biasa cuma berlaku di hari-hari tertentu, misalkan pasar Senin Kamis. Jadi pasar itu cuma ada di hari Kamis dan hari Senin, misalkan ya. Pasar mingguan misalkan di hari Minggu jeda ada. Pasar bulanan ya, kalau bulanan 1 kali sebulan dia ada pasarnya. Pasar tahunan yaitu pasar kegiatannya berlangsung hanya dalam waktu tertentu sekali setahun. Nah, kalau tahunan biasanya cuma sekali setahun dia terjadi atau pasar tersebut terlaksana. Lanjut. Nah, ini berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Jadi jenis-jenis pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembelinya. Yang pertama, oligopoli. Apa itu oligopoli?
pasar yang penawarannya terhadap suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi kalau di pasar oligopoli itu ada beberapa perusahaan yang mendominasi atau yang menguasai pasar. Misalkan Honda, Suzuki, Yamaha. Kalau di eh, apa Honda, Suzuki, Yamaha ini beberapa perusahaan yang menguasai ya, yang lebih di depan lah, lebih di depan, lebih menguasai karena lebih banyak disukai. Semen tiga roda, semen tonasa ya. Jadi mereka juga bersaing, tapi ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Kemudian Samsung dan Oppo. Nah, ini kalau misalkan elektronik ya, seperti handphone. Nah, biasa ada Samsung, Oppo, iPhone. Nah, mereka itu beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Karena lebih banyak kualitasnya bagus, jadi lebih banyak yang minat pada merek tersebut atau perusahaan tersebut atau pasar ya, atau barang atau jasa tersebut. Yang kedua, duopoli, yaitu pasar yang penawarannya terhadap suatu barang dikuasai oleh dua perusahaan. Jadi dua perusahaan yang menguasai pasar, misalkan Pertamina dan Caltex. Ini penyediaan bahan bakar ya. Jadi dua perusahaan ini yang menguasai pasar untuk penyediaan bahan bakar. Yang ketiga, monopoli. Kalau monopoli itu penawarannya terhadap suatu barang atau berbagai barang dikuasai oleh satu perusahaan. Misalkan kereta api ya dikuasai oleh PT Kereta Api. Kalau listrik ya dikuasai oleh PLN, Pertamina. Biasa dikuasai oleh untuk bahan bakar dikuasai oleh Pertamina. Jadi kalau monopoli itu satu perusahaan ya, satu perusahaan yang menguasai pasar. Oligopsoni ya, tadi kan oligopoli, duopoli, monopoli itu berkaitan dengan penjual. Kalau oligopsoni yang Sony itu, kalau Sony itu pembeli, kalau poli itu penjual ya. Nah, oligopsoni pasar yang pembelinya terhadap suatu barang dipegang oleh berbagai pihak. Jadi pasar yang pembelian terhadap suatu barang dipegang oleh berbagai pihak. Ada beberapa pihak yang memegang proses pembelian. Yang kedua, duopsoni, pasar yang pembelinya hanya dua pihak. Jadi kalau oligopsoni tadi temannya duopoli ya. Duopsoni itu beberapa pembeli terhadap suatu barang dipegang oleh oleh dua pihak ya, dua. Monopsoni yaitu pasar yang hanya terdapat satu pihak pembeli sehingga ia mampu untuk menetapkan harga. Jadi kalau monopsoni itu cuma satu pihak pembelinya sehingga ia mampu untuk menetapkan harga. Lanjut, berdasarkan organisasi penyelenggaranya sebagai berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang menggambarkan keadaan penjual dan pembeli yang tidak dapat memengaruhi harga di pasar. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu mereka tidak bisa mempengaruhi harga pasar karena harga sudah ditetapkan ya. Kalau pasar persaingan sempurna itu banyak penjualnya, seperti misalkan di pasar banyak penjual sayur, banyak penjual ikan. Nah, mereka itu bersaing secara sempurna karena barangnya heterogen ya, berbeda-beda. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna itu pasar yang harganya ditentukan oleh keinginan atau beberapa produsen. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu yang menentukan harga adalah beberapa produsen atau beberapa perusahaan. Nah, itu perbedaan antara persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Kalau persaingan tidak sempurna itu sedikit penjualnya, berbeda dengan pasar persaingan sempurna karena mereka bersaing secara sempurna ya.
bersaing secara sempurna. Banyak penjual, barangnya heterogen. Kalau persaingan tidak sempurna itu barangnya homogen, harganya bisa Anda tetapkan. Kalau di pasar persaingan sempurna itu harga tidak bisa mereka pengaruhi atau mereka karena ada patokan harga yang diberikan oleh pemerintah ya. Oke, yang selanjutnya adalah harga. Tadi kita sudah membahas tentang pasar. Kita lanjut, apa itu harga? Nah, harga adalah nilai tukar suatu produk atau jasa yang dinyatakan dalam satu uang. Jadi harganya, misalkan sepatu berapa harganya, tas berapa harganya, ikan ini berapa harganya, sayur ini berapa harganya. Nah, itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi harga pasar itu disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga pasar disebut harga keseimbangan. Fungsi harga sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Jadi alat pengukur mahal atau tidaknya. Jadi harga itu menentukan barang tersebut mahal atau murah. Pembeda suatu barang juga membedakan barang yang satu dengan barang yang lain yang sama-sama, misalkan sama-sama sepatu tapi mereknya berbeda, harganya berbeda. Misalkan harga sepatu dan tas juga berbeda. Harga dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama harga subjektif. Taksiran, yaitu taksiran atau perkiraan terhadap suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Pembeli dan penjual mempunyai harga taksiran terhadap barang yang akan dibeli atau dijual. Taksiran berarti takaran ya, ditaksir kira-kira, dikira-kira. Jadi itu subjektif, dikira-kira berapa harganya. Kalau harga objektif atau harga pasar, harga yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual berdasarkan hasil tawar-menawar atas suatu barang. Jadi kalau harga objektif itu sudah disetujui oleh pembeli atau penjual, tidak dikira-kira lagi seperti harga subjektif. Nah, harga pokok adalah nilai uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Harga pokoknya, jadi harga produksinya, harga pokoknya ini barang berapa. Misalkan untuk memproduksi donat itu berapa harga pokoknya, berapa nilai uang atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan donat ini. Jadi itu namanya harga pokok. Harga jual, harga yang didapat dari harga pokok ditambah laba atau keuntungan yang diinginkan penjual. Jadi kalau harga jual itu sudah dihitung, sudah ditambah dengan keuntungan. Misalkan donat ini per biji itu 1000 harga pokoknya. Kalau mau untung 500, tambah maki 500. Jadi yang jual maki 1500 per biji. Ya, jadi sudah mendapat juga keuntungan, harga pokoknya sudah ditambahkan dengan keuntungan ya. Jadi modalnya sudah ditambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan. Ya, itu tadi penjelasan Bunda tentang harga dan pasar. Semoga jelas. Jika ada yang kurang jelas silahkan dijapri Bunda, dipertanyakan apa yang kurang jelas. Nah, untuk hari ini segitu dulu ya penjelasan Bunda. Insya Allah kita lanjutkan nanti pekan depan. Insya Allah Bunda mau berikan Ananda ulangan harian untuk minggu depan ya. Jadi untuk hari ini sekian dari Bunda. Bunda mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat Anandaku semua. Kalian merupakan kebanggaan dari orang tua kalian ya. Jadi kalian ini diamanahkan orang tua untuk belajar dengan baik ya. Jadi Ananda diamanahkan, jadi Bunda juga amanahkan Ananda untuk belajar dengan baik, menjalankan kewajibannya disiplin, kerjasama dengan guru ya. Kita sama-sama membangun kerjasama yang baik. Oke, sekian dari Bunda untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.